Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali upaya kami dan Fakti untuk membicarakan masalah HAM hari ini, dan terutama karena juga telah mengundang saya sebagai satu-satunya perempuan di antara para pembicara laki-laki. Ini menunjukkan juga bahwa keseimbangan atau masalah-masalah yang menyangkut perempuan yang menjadi fokus saya selama ini juga dipertimbangkan oleh kami dan FAPI. Demikian juga harapannya pada masa yang akan datang, karena masa perempuan banyak dan termasuk juga yang aktif dalam berbagai gerakan sosial. Nah, tadi Pak Profesor Hafidz Abbas dan juga Profesor Suteki sudah mencerahkan kita semua ya tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Sebetulnya bukan hanya pada era reformasi, tapi juga merupakan kelanjutan dari masa Orba. Bahkan banyak juga dari para aktivis HAM yang mengatakan bahwa kita sekarang kembali ke masa Orba. Sebetulnya bukan kembali, tapi menguat kembali politik represi yang dilakukan oleh masa Orba itu, karena sebetulnya nggak pernah mati, hanya jeda karena semangat reformasi agak terrepresi mungkin semangat untuk melakukan operasi itu. Dan pada masa pemerintahan Jokowi terutama itu menguat, dan sudah banyak buku dan artikel baik oleh scholar Indonesia sendiri dan apalagi scholar asing yang menyatakan bahwa Indonesia itu masuk kategori illiberal demokrasi ya. Mungkin pemilunya demokratis, tapi cara mengelola kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat itu sangat illiberal, kalau tidak mau mengatakan sangat opresif. Dan saya mengamati juga atau berdasarkan bacaan-bacaan serta pengalaman saya sendiri sebagai pembela HAM ya, bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi itu nampak sekali bukan hanya pemerintah itu lambat di dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, malahan menjadi pelanggar hak asasi manusia itu sendiri.
saya kalau mengatakan lambat atau lamban itu mengacu pada penyelesaian masalah HAM masa lalu yang di dalam nawacita yang pertama itu dijanjikan untuk diselesaikan, tapi malahan kemudian membuka kembali peluang-peluang untuk mematikan upaya-upaya masyarakat untuk menuntut penyelesaian itu dengan menggunakan ITE ya, dan pembiaran juga terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan baik itu oleh aparat negara maupun yang dilakukan oleh sesama warga negara. Yang ini saya kira perlu penyadaran lebih lanjut ya. Sebetulnya musuh utama kita di dalam menegakkan rule of law, demokrasi dan hak asasi manusia itu siapa gitu. Ini sehingga jangan terjadi konflik horizontal. Ini yang mesti dijaga ya, saya kira, dan perlu ditegaskan terus menerus. Nah, kelambanan dan pelanggaran hak asasi selama mulai pemerintahan Jokowi terutama karena waktu itu kita diberikan harapan yang besar bahwa penghormatan hak asasi manusia dan juga dengan adanya SDGs bahwa no one left behind, sehingga apa yang tadi dikemukakan oleh Profesor Hafidh Abbas itu bisa dipecahkan ya. Nah, ini semua memicu kekecewaan yang meluas terhadap kepemimpinannya di kalangan pembela hak asasi manusia atau aktivis demokrasi yang kemudian kita menuliskan atau melakukan aktivisme penolakan terhadap bentuk-bentuk kebijakan opresif. Misalnya kita juga menentang Omnibus Law yang dianggap lebih menguatkan oligark dan negara yang diuntungkan daripada masyarakat luas, termasuk terutama masyarakat marginal. Nah, saya kira kita tahu bahwa situasi hak asasi manusia pada umumnya dan terlebih juga di pusat-pusat konflik misalnya di Papua Barat atau konflik-konflik agraria, lingkungan hidup dan sebagainya itu memburuk ya, karena penggunaan kekuasaan yang sangat eksesif dan negara semakin meningkatkan represinya terhadap aktor-aktor masyarakat sipil, termasuk para jurnalis ya, yang juga dibungkam dengan ITE. Dan saya kira tadi Pak Sriana, Gede Sriana sudah menyinggung studi yang dilakukan oleh Kontras bahwa ITE sudah dijadikan alat untuk melakukan pembukaman terhadap warga yang kritis. Padahal tanpa warga yang kritis, tadi sudah dikemukakan juga oleh Pak Din Samsudin, itu demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Nah, tapi kita juga menyadari ya, ini yang juga
tumbuh atau menguat, terutama sejak Pilkada DKI yang lalu, menguatnya politik identitas yang itu menimbulkan banyak intoleransi budaya dan atau atas nama tafsir agama, dan memang fundamentalisme, konservatisme menguat tidak saja di Indonesia tapi di hampir seluruh dunia, ya, di Amerika, di Eropa juga bertumbuh partai yang sangat kanan, anti imigran, misalnya anti Islam juga bisa dianggap seperti itu, dan sebaliknya di Indonesia juga terjadi. Ini juga bagian dari ancaman-ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang mengakibatkan, ya, kultur kekerasan atau subkultur kekerasan itu diterima sebagai hal yang biasa, padahal itu menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan menghancurkan kemanusiaan kita juga. Saya misalnya memposting di Facebook saya pernyataan dari berbagai organisasi tentang tewasnya 6 laskar FPI, ya, di tragedi jalan tol Cikampek. Nah, itu banyak sekali yang memasang meme-meme yang seperti syukur lo, ya, hore hore, bravo, polisi dan lain sebagainya. Saya tuh seperti terhenyak, kaget, sedih juga bagaimana ada komponen masyarakat yang bertepuk tangan atas kebrutalan polisi yang seperti itu. Ini kita dalam kondisi apa, ya? Saya hampir menangis kalau membaca itu semua. Bahkan banyak juga intelektual lulusan perguruan tinggi yang mengirim bunga kepada polisi, tanda memberikan selamat karena bisa membantai 6 orang itu. Ini kerusakan pola pikir, kerusakan mental yang luar biasa yang belum pernah saya alami sebelumnya, dan mengingatkan saya kepada peristiwa 6566, ya, di mana 500 sampai 1 juta orang, atau menurut pengakuan Pak Edi itu 3 juta orang, dan orang mengamini kekerasan itu, dan budaya penerimaan terhadap kekerasan berlangsung sampai sekarang, terbukti dari pembantaian yang dilakukan polisi yang terakhir itu. Jadi ya, apakah itu kekerasan negara, oligarki, dan lain sebagainya sudah mendiskriminasikan sekelompok orang yang sangat vulnerable, dan tentu saja diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang tercermin misalnya dari penolakan untuk pelindungan terhadap pekerja rumah tangga yang sudah 16 tahun di DPR, tidak gol-gol gitu. Kemudian juga undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang juga ditolak-tolak terus. Ini simptom-simptom kecil saja
bagaimana kelompok-kelompok yang lemah itu tidak mendapatkan tempat di negeri ini, dan kelompok kritis juga tidak mendapatkan tempat di negara-negara yang mendaku sebagai negara hukum dengan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilarnya. Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tantangan terberatnya memang pada pemahaman kita bersama tentang konsep hak asasi manusia yang sangat dasar, karena masih banyak juga kelompok masyarakat yang memahaminya atau tidak bisa memisahkan antara perbuatan kriminal dengan pelanggaran HAM. Ini juga masalah buat kita. Saya kira itu, dan pelanggaran HAM itu tentunya negara dan dalam hal ini aparat negara ya yang punya kekuasaan untuk melakukan pelanggaran karena kedaulatan rakyat itu kita serahkan kepada negara dengan hukum mempunyai hak untuk melakukan kekerasan, tapi tidak diperkenankan dilaksanakan dengan sangat eksesif, melanggar hukum. Tadi Prof. Subeki sudah menjelaskan dengan baik sekali, tentu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.